Pemirsa, ada beragam cara yang dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik minat pembeli di tengah kondisi pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melibatkan koboi-koboi wanita berparas menari. Bergaya bak koboi. Gadis-gadis ini memeriksa satu persatu sapi kurban di sentra penjualan hewan kurban Surabaya. Tidak hanya memeriksa kondisi sapi, gadis-gadis ini juga bertugas memberi tanda sesuai dengan jenis dan harga sapi. Namun tugas utama koboi-koboi wanita ini yakni mempromosikan sekaligus memasarkan hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha. Kita ngecek sapinya aja karena ada produknya di situ di layarnya. Kita hanya ngecek aja untuk menawarin dan bantu penjualan. Basuki, pedagang hewan kurban, mengaku bahwa kehadiran koboi-koboi wanita ini untuk meningkatkan penjualan. Untuk melayani pembeli-pembeli kami maupun pelanggan-pelanggan kami supaya tidak ada kesan angker seperti di pasar-pasar sapi pada umumnya. Jadi SPG ini bertugas untuk meningkatkan penjualan lapak kami. Tapi jangan salah, tidak hanya bermodalkan fisik, gadis-gadis cantik ini juga dibekali pengetahuan luas seputar hewan kurban untuk membantu mereka selama bekerja. Tidak hanya itu, untuk memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, mereka juga diwajibkan mengenakan masker serta rutin mencuci tangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Tidak hanya di Surabaya, pemirsa, di Depok, Jawa Barat, Mall Hewan Kurban juga melibatkan Sales Promotion Girl atau SPG dalam penjualan. Situasi pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi penjualan hewan kurban tahun ini. Para penjual dituntut untuk lebih kreatif dalam memasarkan produknya. Beragam cara kreatif dijalankan untuk meningkatkan omset penjualan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Layaknya sebuah pameran otomotif, di lokasi penjualan kurban milik Haji Doni yang berada di wilayah Kelapa II, Depok, Jawa Barat ini, sejumlah sales promotion girl dipekerjakan untuk membantu dan melayani para pembeli. Namun situasi pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perniagaan hewan kurban tahun ini. Ketatnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban di setiap perbatasan menyulitkan peternak untuk memasok ke pedagang. Akibatnya, stok hewan kurban di sejumlah pedagang berkurang hingga 70%. Tidak seperti tahun sebelumnya, terlihat tahun ini stok sapi yang dijual sedikit, bahkan kandang penjualan pun banyak yang kosong. Penurunan pasti ada ya, karena amat ketat ya dengan pandemi ini ya. Jadi biasanya kita bawa hewan itu 6.200, yang sekarang ini hanya bisa lolos itu 1.500. Jadi agak berkurang ya, sekitar 4.500. Jadi tahun ini betul-betul karena dalam perjalanan hewan itu amat sulit untuk dibawa ke daerah tempat dagang. Ya, cara pelayanannya udah berbeda seperti tahun lalu. Ya, mengikuti aturan kayaknya gitu. Dan bagus lah, pelayanannya bagus. Artinya nggak khawatir dengan hewannya ya? Nggak khawatir karena hewan di sini kan memang sudah diperiksa, sudah ada surat dari dokter hewan. Dan berlangganan tiap tahun. Meski stok hewan kurban tahun ini berkurang, namun tidak mengurangi minat pelanggan setianya untuk tetap membeli. Pasalnya, lapak hewan kurban di sini telah memiliki surat atau dokumen lolos uji kelayakan hewan kurban dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dari Depok, Jawa Barat, Yun Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa kondisi Mall Kurban yang berada di Depok, Jawa Barat dan bagaimana kondisi penjualan kurban di masa pandemi? Kita langsung menuju Depok, sudah ada rekan Vicky Rian di sana. Ya Vicky, di masa pandemi ini seperti apa protokol kesehatan saat membeli hewan kurban? Ya, baik Wilson dan juga pemirsa, memang Idul Adha tahun ini agak sedikit berbeda mengingat akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Dan betul sekali saat ini saya sudah berada di Mall Hewan Kurban di Kelapa II, Depok, di mana di sini banyak sekali pilihan hewan kurban yang ditawarkan, baik sapi maupun kambing, mulai dari ukuran kecil, sedang hingga besar. Dan saya akan langsung mengajak Anda, Wilson, dan juga pemirsa untuk berbincang langsung dengan pemilik Mall Hewan Kurban ini. Ada Pak
Haji Doni di sini sudah bersama saya. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, kita tahu saat ini masih pandemi COVID-19. Ada pengaruhnya nggak Pak Haji terhadap penjualan di tahun ini? Pengaruh ada ya, yang pasti daya beli itu agak berkurang ya, karena banyak itu instansi ya, itu anak-anak sekolah biasanya dia berkorban, sekarang ini tidak begitu ya. Terus istilahnya banyak perusahaan-perusahaan, karena banyak perusahaan yang dia belum stabil, dia juga tidak berkorban gitu ya. Jadi sangat pengaruh sekali ya dengan pandemi COVID Corona ini. Penjualan itu sangat terpengaruh. Kalau untuk hewan-hewan kurban yang dijual sendiri di sini, Pak Haji, ada kriteria khusus nggak? Misalnya hewan-hewan yang dijual di sini harus melalui pemeriksaan kesehatan atau seperti apa, Pak Haji? Bisa dijelaskan? Ya, sebelum hewan kita display di sini ini, itu hewan-hewan itu diperiksa ya, dikarantina ya. Apabila dia layak ya untuk korban, dia itu akan lolos ya. Tapi kalau dia tidak layak untuk korban, dia tidak akan lolos ya. Karena sapi-sapi ini kalau korban itu harus sehat ya. Jadi kuku, mulut, kelamin, ya, bulu semuanya dia tidak cacat. Jadi itu yang harus diperiksa begitu. Artinya memang pemeriksaan kesehatan ini juga cukup mempengaruhi pasokan yang ada di sini, Pak Haji? Iya, karena banyak ya, setiap daerah perbatasan itu yang kita lewati itu sapi itu akan diperiksa ya. Karena kebetulan kita pakai pelabuhan Tanjung Perak itu udah melewati 2 provinsi ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jadi checkpointnya itu yang amat ketat. Di setiap itu karantina itu pasti akan dicek hewan itu layak apa tidak begitu. Kalau memang layak itu pasti akan lolos begitu. Kalau untuk harga, Pak Haji, kalau dibanding tahun lalu ada peningkatan nggak sih, Pak Haji? Kalau seperti sapi yang ini kisaran berapa harganya, Pak Haji? Ini sapi sekitaran itu 22 juta, 23 juta ya. Jadi dari tahun lalu ke tahun sekarang ini tidak ada kenaikan ya. Cuma jumlah pasokan aja yang agak berkurang begitu. Oke. Pilihannya, Pak Haji, ini ada yang kecil, tadi saya lihat ada yang sedang, ada juga yang cukup besar. Mungkin harganya ini gimana, Pak Haji? Harga ini cukup ya, downgrade ya, menurun ya. Jadi daya beli ini masyarakat dalam keadaan COVID itu pandemi COVID ini dari daya beli itu berkurang. Jadi sapi yang lagi ini tuh yang 20 juta, yang 25 juta itu yang lagi rame begitu ya. Sapi-sapi yang high itu yang beratnya apa? Yang 50 juta, yang 70 juta itu terbatas daya belinya begitu. Terima kasih banyak, Pak Haji. Nah, Wilson, memang menariknya selain banyak sekali pilihan hewan kurban yang ditawarkan di Mall Hewan Kurban ini, namun menariknya ini juga bagi Anda yang akan mencari atau ingin membeli hewan kurban, di sini Anda akan mendapat pelayanan dari SPG cantik. Nah, saya akan langsung mengajak Anda, Wilson, untuk berbincang dengan salah satu SPG yang di sini akan membantu untuk Anda yang ingin mencari hewan kurban. Halo Mbak, namanya siapa? Junita. Mbak Junita, ini kan kita tahu pandemi COVID-19. Kalau untuk warga atau masyarakat yang ingin membeli, ada aturan khusus nggak Mbak? Iya, yang pasti di Mall Hewan Kurban Haji Doni ini mendukung pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Jadi seperti kita menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti cek suhu, cuci tangan, jaga jarak, dan pengunjung yang kesini wajib pakai masker. Mbak, kalau untuk yang paling banyak dicari oleh pembeli ini seperti apa Mbak? Ya, yang pasti yang banyak dicari itu sapinya yang sehat, yang memang sudah untuk berkurbannya udah cukup umur juga, yang pasti sesuai syariat Islam. Kalau untuk jenis-jenisnya apa aja sih Mbak? Bisa dijelaskan nggak sih? Ya, ada Bali, Madura, Limosin. Nah, yang paling mahal itu kisaran berapa sih harganya Mbak? Yang paling mahal itu ada eksekutif itu harganya 175 juta. Sapi limosin. Terima kasih banyak Mbak Junita.
Nah, itu tadi Wilson perbincangan saya dengan Mbak Junita yang cukup cantik yang akan membantu Anda jika ingin mencari hewan kurban. Dan memang ini Mall Hewan Kurban di Kelapa II Depok ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi Wilson atau mungkin pemirsa yang sedang bingung mencari hewan kurban, karena di sini ada SPG cantik yang akan membantu Anda untuk memilih hewan kurban seperti apa yang tepat Anda beli. Kembali ke Anda, Wilson. Baik, terima kasih Vicky atas informasinya, terima kasih juga atas tipsnya sehingga nanti ketika membeli hewan kurban untuk tanggal 31 nanti ini bisa lebih tepat membelinya.